Okay, let's go. Ada apa teman-teman kemarin? Silakan masuk dan bercakap di dalam rumah saya sesi. Baik. Pak Mati, mantulah ke dalam. Saya ingin berbincang dengan sekarang. Silakan duduk. Ada apa? Jepang telah mengambil kekalahan pada seluruh Indonesia harus merdeka segera. Ini adalah kesempatan sebelum Jepang kembali menjadi kekuasaan. Untuk saat ini, kamu masih belum bisa memutuskan sebenarnya. Jika Indonesia merdeka dalam waktu singkat ini, itu terlalu mendadak. Kita butuh persiapan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita menunggu arahan dari Jepang sesuai dengan janji mereka. Segala keputusan tentang kemerdekaan Indonesia hendaknya menunggu hasil dari sidang mereka. Tapi ini adalah kesempatan emas. Jika kita merdeka sesuai dengan Jepang, itu artinya kita belum benar-benar merdeka. Kita yang merdeka atas nama Jepang. Keputusanku sudah bulat, saudara. Kita akan menunggu arahan dari Jepang. Baiklah, kalau jika itu memang keputusanmu, namun aku dan golongan muda akan tetap mengusahakan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia yang sendiri. Apa itu? Namun, Masuk. baiklah. Aku sudah berbicara dengan Bu Warno. Mereka para golongan dua tidak akan setuju dengan saran kita. Mereka akan bertanggung jawab. Benarkah? Benar, Bu. Apa alasan yang membuat Bung Karno menolak keputusan ini? Karena Bu Warno ingin menunggu restu dari Jepang dan hasil sidang PKI. Lalu kita harus bagaimana? Kita tetap akan memerdekakan Indonesia. Jika golongan tua tidak menyetujui, kita harus melakukan tindakan. Bujulah kembali, kau dan Darwis. Datanglah kembali ke kediaman Bung Karno. Tarik ke belakang. Siapa itu? Ini aku bersama Rikana. Mari berbincang di dalam saja. Siap, Bu. Silakan duduk. Baik, Bu. Ada apa kemarin? Bung Karno, aku datang ke sini untuk mengujukmu kembali. Jika kami golongan muda dapat menyarankan Indonesia harus segera merdeka, Bu. Benar, Bu. Kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan secara mandiri tanpa campur tangan para penjajah. Merupakan janji mereka, Bu. Kita harus berdiri sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Jepang masih bersenjata lengkap. Bayangkan jika kita merdeka tanpa pesawat. Itu hanya akan bisa merah Jepang, memicu konflik dan pertumpahan darah dengan negara Jepang. Aku ingin kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara terorganisir. Cukup. Baik, Bu, jika itu mau, tapi kami golongan muda tetap akan mendesak untuk merdeka yang lebih cepat. Baiklah jika begitu. Terserah kalian. Terima kasih, Bu. Bu. Siapa di sana? Ini aku bersama Rikana, Bu. Langsung masuk saja. Baiklah, Bu. Kami gagal membujuk Bung Karno. Dia tetap teguh pada keputusannya. Benar, Bu. Golongan dua akan menunggu keputusan dari Jepang terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Kita harus melakukan tindakan. Oleh karena itu, mari kita mengadakan rapat untuk membahasnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju? Saya setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Baiklah, saya juga setuju. Jika semua sudah setuju, aku juga setuju, Bu. Maka kita akan mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 menjelang tengah malam.
Baiklah, Bu. Selamat malam saudara-saudara. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Seperti yang kita tahu, Bung Karno dan para golongan tua lainnya tidak akan setuju dengan keputusan kita. Maka rujukan tidak berlaku, melainkan tindakan yang akan mengubah sudut pandang Bung Karno. Lalu, bagaimana cara meyakinkan para golongan tua? Aku yakin Bung Karno masih terpengaruh oleh Jepang. Kau benar. Maka dari itu, tidak ada pilihan lain selain mengamankan para golongan tua agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Aku setuju dengan pendapatmu, Bung. Saya juga setuju. Saya juga setuju, Bung. Saya juga setuju, Bung. Aku juga setuju, Bung. Demikian rapat pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudara. Baik, Bu. Setelah 2 kali bujukan yang tidak mampu mengubah keputusan Soekarno dan Hatta, golongan muda sepakat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok sebagai hasil rapat golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Hingga terjadilah sebuah peristiwa bersejarah, peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan Soekarno dan Hatta ini bukan hanyalah peristiwa biasa, melainkan adalah sebuah peristiwa dan bukti bahwa dengan rasa persatuan dan kesatuan kita dapat berdiri dengan kokoh. Kenapa Gus? Ada apa? Bung Karno dan Bung Hatta, tuntutlah kami sebentar. Kami ada urusan sangat penting. Ada urusan apa kalian malam-malam kemarin? Maafin Bung Fatmawati, kami harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi. Pergi kemana? Kami akan membawa Bung Karno ke konstituen. Apa kamu mereka, Gus? Jika tidak terlalu penting, maka saya dan Hatta tidak mau ikut. Dikarenakan saya dan Hatta besok akan ada rapat PPKI. Ayo aku, ini sangat penting sekali. Ini mengenai bangsa kita. Jepang telah mengakui kekalahannya kepada sekutu Ibu Fatmawati. Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno belum menyetujui saran kami. Oleh karena itu, kami harus mengamankan Bung Karno dan para golongan tua lain agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kalau begitu, biarkan aku ikut mendampingimu, Gus. Tidak perlu, Fatmawati. Kau di sini jagalah di rumah. Aku akan membawa Hatta juga, Gus. Ayolah Bung Karno, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Jepang dalam menyerah. Indonesia harus segera dimerdekakan. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Kita membutuhkan banyak persiapan. Kalau begitu, kami tidak akan membebaskan Anda dan Bung Hatta. Kami akan membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta apabila kemerdekaan Indonesia dilangsungkan tanpa campur tangan Jepang. Benar, Bu. Jangan terpengaruh oleh Jepang. Kemerdekaan dari Jepang hanyalah strategi politik. Kemerdekaan Indonesia adalah hak seluruh warga negara Indonesia tanpa campur tangan Jepang dan sebagainya. Jika proklamasi kemerdekaan tidak mengikuti prosedur Jepang, itu hanya akan menyebabkan kekomandaran. Jika kita terburu-buru mengambil keputusan, keadaan akan semakin memburuk. Kita bisa melakukan secara diam-diam, Bu, tanpa mencari perhatian Jepang untuk menghindari konflik. Tidak,
Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan emosi. Jika kalian terus memaksa kami, lebih baik bunuhlah saja kami. Tenanglah Bung, apa yang terjadi? Kami sedang membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun mereka tidak setuju. Aku kemarin benar menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Kami tidak akan membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta apabila proklamasi kemerdekaan tetap dilaksanakan dengan prosedur Jepang. Apa sebaiknya kita terlebih dahulu, Bu, saran dari para golongan muda. Ini demi kebaikan bangsa kita. Aku hanya takut keputusan ini membawa dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Tidak usah risau, Bu. Kita akan melalui ini bersama-sama. Benar yang dikatakan oleh para golongan muda. Ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia. Baiklah, jika begitu, aku setuju. Bagaimana denganmu, Hatta? Tidak ada yang bisa kulakukan Bung. Kalau kau setuju, maka aku juga setuju Bung. Jika ini adalah keputusan yang baik untuk bangsa kita. Baik, kalau begitu, kita akan mengadakan rapat untuk merumuskan naskah proklamasi. Datanglah ke rumah Laksamana Maida. Itu tempat paling aman dari kebisingan Jepang. Baik, Bu. Kalau begitu, aku akan membantu mengetik naskah, Bu. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada rapat hari ini untuk membahas mengenai kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu, keadaan kita sudah mendesak. Kita harus segera menyatakan kemerdekaan secepat mungkin. Untuk itu, bagaimana rumusan yang tepat untuk naskah proklamasi? Aku ingin saran dari kalian semua. Sebaiknya naskah ditulis secara singkat dan padat Bung. Namun mengandung pernyataan yang tegas mengenai kemerdekaan Indonesia untuk bangsa Indonesia. Bagaimana jika kalimat pembukaan pertamanya adalah kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu sudah bagus. Kita juga perlu menegaskan tentang pemindahan kekuasaan agar tidak ada pertumpahan darah yang tidak perlu. Baik, Hatta. Aku setuju. Aku akan lanjutkan. Baiklah, semuanya sudah selesai. Saya ketiklah naskah ini untuk dibacakan besok pagi. Bu, aku mempunyai usul. Bagaimana jika kalimat penutupnya pada kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia? Soekarno kata agar tidak ada campur tangan Jepang dan sebagainya. Karena kita akan memproklamasikan Indonesia benar-benar murni atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Rakyat Jakarta dan sekitarnya sudah kami semarakkan untuk bertemu di lapangan kita dan pada tanggal 10 Agustus untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Tidak, lebih baik dilangsungkan di tempat tinggal saya di Pegangsaan Timur. Lapangan yang ada adalah lapangan umum, hanya akan memancing keributan. Bentrokan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer mungkin dapat terjadi. Saya minta diri sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Baik. Kemerdekaan benar-benar akan diselenggarakan besok pagi, Gus. Benar, Fatmawati. Tidakkah kita membutuhkan bendera merah putih juga, Gus? Itu benar. Di manakah bendera yang kau cinta, Fatmawati? Kita akan mengibarkannya untuk pagi. Aku simpan di lemari, Gus. Benar, aku ambilkan terlebih dahulu. Baiklah. Ini, Gus, bendera yang kau minta. Terima kasih, Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di
untuk menyaksikan suatu peristiwa penting. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam serangan Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam pengaruh Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri pada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang dimulai saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawarah itu sekata-kata berpendapat bahwa sekarang datang saat yang menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebenaran tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang menaik pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara. Sekarang negara kita telah bebas. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat negara kita. Kita sekarang telah merdeka. Pada bendera merah putih, hormat, dan merdeka, merdeka, merdeka. Hal baru untuk Indonesia, tawa yang mengguncang seluruh penjuru kota. Waktu yang paling dinanti akhirnya tiba. Indonesia merdeka. Siapa dia? Wajah cantik, payung fantasi. Siapa dia? Siapa gerangan dia? Tidak dari baris surga atau harapan melipur hati.
setelah dikumandangkan, perjuangan Indonesia masih tetap berlanjut untuk mempertahankan hak dan kesejahteraan masyarakat. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka kali ini? Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan negara kita, masih banyak tantangan yang perlu dilewati. Bukan hanya tentang penjajahan negara, maupun usia kemerdekaan Indonesia hampir 1 abad, tapi keadilan dan kesejahteraan belum juga terwujud. Suatu hari, terdapat 2 murid baru, Edo dan Jason. Edo berasal dari Papua dengan rambut keriting dan kulit khas sawo matang. Sedangkan Jason, ia adalah siswa dengan darah keturunan Cina, identik dengan matanya yang sipit dan berkulit putih. Nak, ada telenya nggak? Kalau ada telenya pakai tele, kasihan gitu. Jadi kalau ngambil foto jangan di depan video, kasihan video. Tadi anak-anak semua, Kalau ngambil foto jangan nutupin hari ini video. adalah hari yang Ambil istimewa posisi bagi yang kita kamu semua. tidak menghalangi. Karena ada 2 murid baru yang akan menjadi teman kalian selama 2 tahun ke depan ini. Silakan masuk Edo dan Jason. Perkenalkan diri kalian kepada teman-teman. Baik Ibu. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Edo. Saya berasal dari Papua. Salam kenal semuanya, nama saya Jason. Saya pindahan dari Sumatera. Ya, salam kenal. Nah, anak-anak, Edo dan Jason jauh-jauh pindah kemari loh. Mohon bantuannya untuk mereka berdua yang masih dalam tahap adaptasi ya. Baik, Bu. Silakan duduk di bangku kosong. Baik, Bu. Anak-anak, berhubung saya setelah ini menghadiri rapat di ruang guru, saya tinggal dulu, tolong jangan berisik ya. Wih, lagi baca buku apa tuh? Fokus banget sih bacanya. Nih kalau penasaran, mending baca aja bukunya. Seru kok. Kan matanya sipit, emang kelihatan tuh bacanya. Kalau ini nih screening dari Papua, lagi baca apa nih? Aku jadi penasaran deh sama headnya. Aku iri banget deh sama kamu, punya rambut sebelum domba. Iya, tapi tetap aja mereka beda banget sama kita. Kok diam aja sih? Kami kan cuma ngomong apa adanya. Seenaknya, bukan seadanya. Emang kalian nggak mikirin perasaan kita? Hah? Perasaan? Kamu aja deh yang lebay. Itu doang yang masuk ke hati. Sudahlah, cabut aja yuk. Mereka baru masuk sekolah aja udah begini, Cin. Kasian banget nggak sih? Iya nih, mending samperin aja yuk. Ayo. Halo, kalian kan anak baru, pastinya belum kenalan ya sama kami. Kenalin, nama aku Luna, yang di sebelah aku namanya Era. Halo, salam kenal ya, itu Jason. Yang terakhir aku Nirmala. Salam kenal Era, Luna, dan Nirmala. Halo, aku Jason. Salam kenal ya, Luna, Era, dan Nirmala. Itu aku dengar kamu berasal dari Papua ya. Wah, seru banget. Aku dengar di Papua banyak hutannya. Aku penasaran banget deh sama Papua. Serius. Iya nih, kalau Jason pasti kamu setiap Imlek suka dapat angpau ya. Janji dong uangnya ke kita. Kita ke kantin aja yuk. Katanya kantin Gusti lagi ada makan-makan gratis tuh. Lah, emangnya iya lah? Iya, katanya lagi ulang tahun. Ayo, aku boleh ikut. Boleh, boleh. Yuk. Itu dan Nirmala gimana? Aku nggak ikut deh. Mau di kelas aja, mau di belajar. Saya juga mau di kelas aja. Oke deh, kalau gitu kita tinggal ya.
Edo, kamu pindah ke sini karena apa? Saya orang tua berpindah. Sebelumnya kamu nggak pernah keluar pulau atau ini pertama kalinya? Ini saya pertama kalinya berada di luar pulau. Saya pikir di sini tak ada diskriminasi. Karena saya dari Papua, semua orang rukun, menjunjung kesatuan. Padahal kamu baru pertama kali pindah, tapi diperlakukan gak pantas. Gak apa-apa, ada aku, Era, Luna. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk minta bantuan ya. Iya, terima kasih, Mama. Oi, si rambut coba sudah punya teman nih, keren juga. Masih betah aja di sini. Pulang aja sana ke tempat asalmu. Lagian di sini tuh kamu tuh gak ada apa-apanya, atau enggak dibandingin kita. Hei kalian, Edo ini teman kita. Kalian gak boleh ngecek dan membedakan. Kamu tuh nih malah gak usah sok jadi pahlawan kayak gitu deh. Emangnya kamu gak risih sama rambut dobanya ini? Lihat coba cara bicaranya, aneh, kaku, jelek lagi. Woi Nirmala, jangan campur urusan kita. Edo, pulang aja sana ke hutan, gak usah soal di sini. Obatnya tuh aneh, kamu ngerti gak sih? Jangan dekat-dekat sama dia deh. Udah banget sama rambut dobanya. Edo. Loh, itu kenapa? Gak tahu, kita layak ke Nirmala yuk. Ayo. Si Mata itu datang tuh, udah punya temen juga ya ternyata. Biasanya yang kayak dia kan licik, kok masih ada yang mau nemenin sih? Dia sama itu kan cuma murid baru di sini. Jangan cari-cari perhatian deh. Mending kalian berdua balik aja ke asal kalian. Ada apa ini? Edo kenapa itu? Edo dibully sama mereka. Aku kasihan tahu sama Edo. Dasun tunggu. Yaudah, aku samperin dulu ya mereka. Kita ikut. Edo dan Jason tetap menerima diskriminasi yang tidak pantas. Mereka sering menjadi pusat perhatian di keramaian. Mata yang memandang mereka hanya sebatas rasa kebencian. Edo dan Jason hanya menghabiskan waktunya di ruang kelas yang terasa suntuk. Tidak ada satupun teman yang mau menemani dengan tulus. Saya tak tahu lagi mengapa kita terlalu berbeda. Jika kita disebutkan banyak ilmu, benar. Aku juga tidak tahu itu. Rasanya seperti mereka membuat kita merasa tidak layak berada di sini. Saya tak heran orang seperti saya selalu mendapat perlakuan macam ini. Saya bermakan Papua bukan wakil dari Indonesia. Edo, Jason, kalian jangan sedih ya. Kamu nggak perlu risau, karena ada kita semua di sini. Kita dukung kalian berdua kok. Kita sama-sama semuanya di sini. Kenapa mereka melakukan ini? Mereka selalu bisa begitu. Kita tak bisa berdiam diri saja. Kita harus berani melawan mereka. Kita nggak boleh diam aja saat mereka menindas kita. Edo, Jason, kalian nggak sendiri kok. Kami ada di sini dan kami akan tetap bersama kalian. Iya benar, jangan dengerin kata mereka ya. Kalian itu pantas berada di sini tanpa dengan apapun. Calonlah, seperti saya berusaha membuktikan kepada mereka bahwa saya pantas berada di sini. Tapi belum ada kalian yang membuat saya lebih baik. Senang sekali masih ada kalian. Ini bukan saatnya menyerah. Kita semua harus hadapi bersama.
Hari-hari pun dilalui Edo dengan penuh semangat karena ada teman-temannya yang selalu menemaninya tanpa membedakannya dengan yang lain. Edo mulai menerima dirinya sendiri. Ia tidak lagi meremehkan latar belakangnya atau berusaha mengubah bagian dari dirinya sendiri untuk beradaptasi. Beberapa bulan telah dilewati. Hubungan persahabatan Edo, Jason, Nirmala, Luna, dan Era semakin dekat. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, saya hari ini akan menjelaskan materi mengenai diskriminasi. Siap, Ibu? Kalian tahu diskriminasi itu apa? Tidak tahu, Ibu. Apa itu? Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil, pembedaan, pembatasan, atau pengucilan terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, agama, usia, dan sebagainya. Apa kalian ada pertanyaan mengenai diskriminasi? Silakan Luna. Mengucilkan seseorang karena perbedaan seperti penampilan, apakah itu termasuk diskriminasi, Bu? Tentu saja, itu juga bentuk diskriminasi. Setiap orang berhak diperlakukan sama dan dihargai. Jadi, kalau ada yang didiskriminasi, kita harus apa, Ibu? Harus melapor pada guru atau TK kalian. Memangnya dari kalian ada yang mendapatkan diskriminasi? Enggak, Bu. Kalau ada, harus segera melapor ya, agar selalunya bisa ditangani dan tidak ada korban lagi. Korban diskriminasi bisa merasa sedih, kehilangan percaya diri, bahkan takut datang ke sekolah. Padahal sekolah merupakan tempat belajar dan berteman dengan nyaman. Diskriminasi menimbulkan banyak kerugian seperti menyakiti orang lain hingga memecah persatuan. Baik, karena saya ada kepentingan sebentar, saya beri tugas kalian untuk menemui langkah tindakan anti diskriminasi. Saya akan kembali jika kepentingan sudah selesai, jadi jangan berisik ya. Wah, ada si anak aneh tuh. Kita juga di sini masih berani. Tahunan karena ada temennya aja tuh baru berani. Mereka kan lemah. Coba kalau gak ada temennya, emang masih berani. Saya tidak akan terus membiarkan kalian merendahkan saya. Saya milih juga untuk dihargai seperti kalian. Perlakuan kalian itu sangat tak pantas. Saya bangga dengan dapat kritik karena itu bagian dari dirimu. Saya bangga menjadi bagian dari suku Papua. Walaupun kita berbeda, dan nggak bisa nindas kami gitu aja. Kami juga bagian dari Indonesia. Kami sama kayak kalian. Emangnya kalian gak dengar sama yang dibilang sama Galuh? Setiap orang itu berhak diperlakukan sama dan juga dihargai. Tapi kan bercanda. Kalian aja tuh yang bawa perasaan. Candaan kalian tuh nggak lucu, nggak sopan, dan membuat kepercayaan diri seseorang hilang. Apalagi membawa suku dan visi seseorang. Kita itu hidup sebagai satu kesatuan. Iya benar. Sudah, aku harap kalian berempat mengerti apa yang kita katakan. Ada apa ini rame-rame? Ibu, di awal Edo dan Jason masuk, mereka sering diganggu. Ya, Sani, Tessa, dan Andre. Apakah kalian tidak memikirkan perasaan mereka? Kami keterlaluan ya. Kami harusnya tak memperlakukan hal seperti itu. Maafkan kami. Kita semua berbeda, tapi kita tetap satu kesatuan. Apakah kami terlalu terlambat untuk mengakui kesalahan itu?
Tidak, selagi kalian mengakui kesalahan kalian dan perlakuan itu sesuai dengan teman-teman lainnya. Benar, yang penting kalian berubah. Perbedaan menghargai, bukan menjadikan alasan untuk benci. Terima kasih Edo, Jason. Kita sekarang hidup persatuan, tak harus membeda-bedakan lagi ya. Pengajian teman-teman, walaupun Jason dan Edo masih baru di sini, aku harap kalian semua dapat memperlakukan mereka dengan baik ya. Sudah saatnya kita bersatu tanpa membedakan yang lain. Jangan lupakan semboyan bangsa kita dong, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sejak awal masuk, tidak ada yang mau menerima bagian saat di sini. Bagi mereka, saya ini berbeda. Saya sering didiskriminasi, dipermainkan, seolah saya bukan bagian dari mereka. Untuk sesaat, saya merasa sendiri. Saya merasa memang ini bukanlah tempat yang pantas untuk saya singgah. Namun, kehadiran teman-teman yang lain membuat saya semakin percaya diri. Hari-hari yang saya habiskan bersama kalian adalah hal yang sangat berkesan.